Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan channel Bunca Mama Sel. Semoga kalian yang nonton video aku selalu sehat dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, dan aktifkan notifikasinya supaya kalian bisa tahu kalau aku update video baru. Ini tuh diawali dengan aku mau jemur baju. Ini masih jam 6 lewat, tapi harinya itu udah cerah banget ya. Saking cerahnya ini tuh udah kelihatan mataharinya. Jadi ini aku mau jemur, diawali dengan baju putih kerjaku. Aku tuh setiap harinya pasti nyuci ya. Kalau misalkan sehari aku nggak nyuci itu ya ampun, jemuranku itu bisa banyak banget. Ini aja sehari nyuci itu udah lumayan kan, bajunya udah satu baskom, itu nanti nambah lagi. Aku juga nggak tahu. Padahal ya ganti baju sehari 2 kali ya, tapi kok kebetulan banyak banget gitu ya. Aku juga heran. Jadi ini tuh penampakan di belakang rumahku ya. Kalau misalkan kalian ngelihatnya itu berantakan, acak adut, itu karena memang tempat taruh-taruh barang yang nggak dipakai. Ini tuh anak aku juga lagi nonton TV ya. Biasanya itu kalau aku ngejemur baju, anak aku tuh selalu ikut. Tapi kali ini dia nggak ikut ya, karena dia tuh lagi di depan nonton TV. Jadi nggak gangguin. Biasanya kalau aku ngejemurin, anak aku yang narikin. Gimana bun, aktivitas kalian sekarang itu tambah berat atau tambah ringan ya? Karena kan kita sebagai ibu rumah tangga tuh setiap harinya pasti punya kerjaan. Jadi jangan nyepelein ibu rumah tangga ya, karena kerjanya ibu rumah tangga itu dari pagi sampai malam bener-bener banyak, gak habis-habis. Nyapu rumah aja sampai 3 kali kan ya, pagi, siang, sore udah disapu, tapi tetap aja rumah itu berasa kotor. Ini jemuran aku tuh udah mau kelar ya, karena kebetulan memang jemurannya itu cuma satu baskom, ada lagi sedikit tapi nanti aku ulangi lagi. Kebetulan ini juga aku belum masak ya, aku mau masak dulu karena ini tuh udah jam 6 lewat, udah kesiangan. Untungnya tadi anak aku sama suami itu udah makan roti ya. Karena kalau pagi-pagi suami aku tuh nggak makan nasi, dia itu pasti ngereok lah lebih dari anaknya, jadi dia harus ada lauk gitu ya pagi-pagi, seenggaknya jam 8 paling lewat dia makan nasi. Jadi ini aku nyelesain jemuran, habis dari nyelesain jemuran ini aku langsung untuk bergegas masak ya. Nah jadi ini tuh aku udah siapin bumbu-bumbu karena aku mau masak. Ini ada bawang merah, ada bawang putih, ada juga cabai merah besar. Aku sengaja mau bikin santan sayur campur gitu, tapi cabainya nggak banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak itu nanti pedas dan anak aku nggak mau makan ya. Padahal kan ini sayuran kesukaan anak aku, jadi aku tuh nggak mau masak yang pedas. Aku blender ini aku iris-iris dulu ya, karena kebetulan biar nanti pas di blendernya itu nggak ada yang menggelinding gitu. Biasanya tuh sering banget ada yang menggelinding. Kalau ada yang menggelinding gitu tuh rasanya nggak enak ya pas kita tumis gitu. Jadi kita buang gitu, serasa takutnya pas makan kegigit bawang putih kan atau kunyit yang masih utuh. Jangan salpok ya kalau misalkan dapur aku tuh masih berantakan, belum rapi, belum estetik. Tapi ini tuh memang dapur tempat aku masak, tempat aku untuk mencurahkan isi hati lah ya. Maksudnya isi hati untuk memasak. Jadi ini tuh aku udah motong-motong, udah hampir selesai, sebentar lagi ya. Itu tuh aku juga tadi udah motongin sayur-sayurnya juga udah aku potongin. Jadi ini dilanjut aku mau blender dulu ya, karena kebetulan aku tuh tim blender, jarang banget yang ngulek. Satu biar cepat, yang kedua itu kan kalau kita misalkan di blender tuh halusnya banget ya, walaupun kadang-kadang masih ada yang menggelindir juga. Ini aku juga lagi nggak ada kerjaan lain ya, makanya blendernya itu aku tungguin sampai selesai. Biasanya kalau aku ada kerjaan lain aku tinggal aja gitu. Jangan salpok ya, kalau ngelihat aku udah kayak patung berdiri nungguin blender, itu kebiasaan aku banget. Mana sambil bengong lagi kan, jadi tuh kayaknya gimana gitu ya, tapi ini tuh bentar lagi selesai. Habis selesai ngeblender ini aku tuh udah ngiris-iris bawang merah juga buat ditumis nanti. Ini sayuran yang bakal aku bikin santan nanti ya. Jadi ini aku udah ngungkep ayam juga karena kebetulan aku tuh mau goreng ayam. Karena sengaja kemarin itu udah dibersihin tapi nggak aku ungkep ya, langsung aku taruh freezer gitu. Nah ini aku udah numis bawang merahnya. Ini sebentar lagi mau aku masukin bumbu. Nah bumbunya yang udah aku halusin tadi, maksudnya itu aku tumis sampai wangi ya. Ini tuh sering banget ketinggalan ya bumbunya itu di atas tutupnya gitu. Jadi aku sayang ya, jadi aku ambilin lagi. Karena tumisannya juga udah wangi, udah matang, lanjut aku kasih air.
Untuk airnya sih sesuai selera kita aja ya, kalau pengen kuahnya lebih banyak boleh ditambahin lagi, tapi untuk aku segini aja udah cukup. Karena sayur wortelnya tadi udah agak lembut, aku masukin tempe yang udah aku iris. Aku cemplungin juga ya si tahunya, karena ini tuh namanya sayur campur-campur gitu ya. Ada buncis, ada wortel, ada kentang, ada tahu, ada tempe. Kita aduk-aduk aja ya sampai semuanya itu rata. Lanjut di sini aku kasih garam, aku kasih penyedap rasa. Aduk-aduk lagi, takutnya itu santannya nanti pecah gitu ya kalau nggak kita aduk-aduk. Nah itu tadi aku tambahin masako ya secukupnya. Nah ini sayur aku tuh udah mateng, jadi langsung aku taruh di mangkok aja. Ini sayurnya itu aku bagi dua ya, karena kebanyakan aku kasih buat aku mertua aku juga. Lanjut ini aku mau goreng ayam di wajan glowing ya. Ini wajannya masih glowing banget karena jarang aku pakai. Gak tau kenapa aku tuh lebih suka pakai wajan glowing aku yang pada item-item itu ya. Gak ngerti juga kenapa, padahal aku tuh punya wajan yang glowing-glowing putih gini. Ini tuh ada insiden ya, jadi tuh agi goreng aku tinggalin dan alhasil gorengan aku itu gosong gitu ya. Oh, tapi masih bisa dimakan sih. Ini lanjut aku goreng ayam yang kedua ya. Sengaja aku tuh goreng ayamnya gak banyak-banyak karena biar sekali makan terus habis gitu, daripada dianget-anget suami aku tuh gak doyan. Habis dari goreng ayam aku tuh langsung cemplungin cabai rawit, tomat, cabai merah, bawang putih sama bawang merah. Karena aku tuh mau bikin sambal ya, sambal tomat. Di sini juga aku tambahin terasi. Kalau misalkan kalian pengennya itu lebih matang lagi boleh ya diagak gosongin gitu, tapi aku segini aja udah cukup karena kebetulan takutnya malah suami aku nggak doyan. Jadi tomatnya juga segini aja udah cukup ya. Ini aku angkat, aku tirisin gitu. Nanti habis aku tirisin langsung aja aku taruh di ulekan. Kalau udah digoreng gini tuh kita pas nguleknya itu udah lembut ya, jadi berasa udah nggak susah banget. Ini tadi aku kasih garam sedikit. Untuk kasar sama halusnya itu terserah kita ya, mau halus banget atau kasar. Kalau aku sih lebihnya sedang aja. Yang penting cabenya itu udah hancur ya. Maksudnya nggak ada cabai yang menggumpal gitu. Kalau misalkan ada cabai yang masih utuh tuh kan nggak enak ya. Kalau kegigit rasanya tuh pedes banget. Jadi ini tuh aku mau nambahin gula. Kalau misalkan kalian nggak suka pedes banget boleh sih gulanya lebih banyak ya. Di sini aku pakai gulanya setengah sendok makan, terus aku kasih MSG juga karena kalau misalkan sambal nggak pakai MSG itu kurang enak ya. Apa karena udah kebiasaan pakai MSG jadi ya udahlah ya. Jadi mau pakai MSG gitu jadi rasanya kurang enak. Nah ini sambal aku udah aku ulek lagi. Biar gula sama MSG sama garamnya itu kecampur rata yang udah aku cicipin dan rasanya tuh udah pas. Jadi videoku juga udah mau selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Bye.